sosok Nyiroro Kidul pun masih masuk perhitungan sih. Oke, welcome di konten bla bla bla. Konten ngebacot bareng Yuda Manca Prakarsa. Ajib ya. Ajib. Ini konten perdana gua packagingnya ngevlog ya. Biasanya cuma pakai audio doang. Terus di konten perdana ini gua ditemenin sama salah satu abang-abang bertato. Ya, brother gua Fuji Permana Hilmawan. Halo, atau Uzi panggilnya. Uji kayaknya menghindar pakai masker. Ya. Halo guys. Gak ada corona Jim? Nggak ada. Kita udah clean. Kita udah vaksin hepatitis kemarin. Racunnya kebanyakan, karena kita racunnya kebanyakan, insya Allah aman. Iya, yang somprak enggak. Tetap kita harus jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, kebersihan apa segala macam. Kita agak sedikit worry sih, karena kita punya keluarga ya. Ya, karena kita punya keluarga itu aja. Nah, ngomong-ngomong kan dari kemarin gue bikin konten vlog gagal mulu kan. Bikin konten dikit hapus, anjing nggak jelas. Kadang saya suka bingung Jim. Kalau konten buat orang lain mah enjoy lah gitu kan. Mah gak usah mikirin apa-apa, upload dalam artian ide mah banyak lah istilahnya kan. Tapi kalau buat konten sendiri ini ngedadak hilang tema. Kayaknya karena bukan hilang tema sih, kayaknya karena tingkat perfeksionis lu bakalan lebih tinggi sih kalau misalkan buat diri sendiri ya. Beda kalau buat sama orang lain kan lu pasti perfeksionis lu tuh menyesuaikan sama si orang tersebut ya. Tapi kalau misalkan buat diri sendiri kadang emang agak ya emang idealisnya lebih tinggi, standarnya kita pasti agak nah berarti itu gara-garanya. Berhubung sekarang momennya pas nih, kita kemarin baru bikin konten sama salah satu selebgram ternama kota Bandung, yaitu Fahrul Rohman. Dan baru kemarin kita upload. Dan viewersnya juga lumayan. Kemarin satu hari upload, sekarang udah berapa? 400.000 ya, 400.000-an lah. Nggak tahu kalau yang sekarang ya, kalau terakhir nanti video ini diupload udah berapa viewersnya. Dan banyak juga Jim, banyak juga yang nanyain, yang nge-DM juga nanyain ya behind the scene-nya seperti apa sih, proses pembuatannya seperti apa sih. Ke gue juga ada beberapa yang nanya, sampai ada yang nanya membutuhkan waktu berapa lama apa segala macam. Ada yang pengen nanya detailnya lah gitu, maksudnya bikin kayak gini itu prosesnya seperti apa. Mungkin banyak yang penasaran sih gitu. Jadi di sini kita coba sama sutradaranya langsung kemarin. Sutradaranya langsung, ini yang bantuin gua kemarin bikin konten. Sayangnya sih kita nggak bisa datangin si Fahrulnya gitu. Tapi mungkin next time. Tapi tadi ditelepon si Fahrulnya, Rul di mana? Lagi di Subang katanya, lagi meneteskan air mata dulu. Berarti si Fahrul sedang melepaskan karakter dari. Sedang melepaskan karakter. Mungkin next time kita bakalan coba datangin juga si Fahrulnya supaya semoga mau ya, dia sibuk juga kan. Rul coba diluangin waktunya. Buat kali ini di sesi kali ini kayaknya kita bakal bahas yang teknis pengambilan gambar dan sampai proses editing dan kejadian pasti kalian nanya kejadian apa aja sih yang terjadi di proses kan Nyiroro Kidul itu apa bla 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 dan lain sebagainya, ya identik dengan mistis ya. Mungkin adalah kejadian-kejadiannya yang bisa di-sharing sama teman-teman. Mungkin nanti apalagi Fahrul lebih ngalamin lah. Tapi ini kejadian yang versi dari kitanya dulu. Kejadian fakta. Pertama gue mau cerita dulu nih. Pertama kali si Fahrul menghubungin itu hari Senin, kalau nggak salah hari Senin. Dadakan banget pokoknya. Fahrul ngehubungin, udah di Bandung, terus bisa nggak bikin konten bareng lagi sama karena emang konten sebelumnya yang Lati Jim cover video ya, cover yang lagi hype tuh Lati challenge kan saya sama Pupu yang garap juga sama Derry awal PSBB itu. Lagi PSBB juga lagi hype, itu kebenaran hiburan yang paling mantap lah waktu itu. Dan lumayan juga itu viewernya sampai 1.500.000 lah, sampai banyak yang react juga. Jadi spotlight ya. Nah ini sih Fahrul ngabarin lagi pengen bikin konten lagi yang meledak katanya. Bilang bisa nggak Rabu, jadi lebih maju. Ya udah deh, pikir-pikir jadwal, ya udah oke, bisa. Faktanya Jim, istilahnya kita proses
bikin film ini kita nggak ketemu sama Farul, ketemu cuma sekali berapa itu 15 menit itu pun nggak sengaja itu pun nggak sengaja. Jadi cuma by phone doang, aku mau bikin konten gini sebenarnya awalnya cuma minta durasi 1 menit lah katanya buat bikin konten 1 menit kecantikan katanya kayak gitu. Mungkin yang kalian followersnya atau yang mengikuti Farul juga, Farul tadi udah di Instagram menceritakan niatnya pengen jadi konten 1 menit, cuma jadi ngelebar nih jadi 5 menit ya. Itu yang tadi gue bilang gitu, pada saat sisi kreatif bertemu dengan sisi idealisme itu ya jadinya seperti itu. Kalau misalkan kalian berani kembangin, ya kenapa harus terpatok oleh durasi juga sih gitu. Ya awalnya sebenarnya basic awalnya juga ya oke deh kita kejar 1 menit atau 2 menit, tapi pikir-pikir lagi sayang banget nih si Farul gitu. Terus nanya kolaborasinya sama siapa aja, ada JP ya, JP aksesoris, kostumnya Falah ya? Make up Falah, sama kostumnya juga nih. Oh, kostumnya? Iya, kostum Nyi Roro Kidulnya juga Falah. Terus nanyain, emang kontennya mau apa? Nyi Roro Kidul, buset dah Nyi Roro Kidul, sayang banget. Momen juga, yakin bro, yakin. Ya udah deh, ngobrol ya udah kirain mau bikin highlight 1 menit, tapi dipikir-pikir anjir sayang banget nih kalau bikin konten tapi cuman 1 menit, bukan 1 menit, bukan dalam artian sayang banget kalau kurang maksimal gitu kan. Sedangkan ini udah ada JP juga kan, secara JP orang pada tahu banget nih JP aksesoris itu seperti apa gitu kan, make up dan lain sebagainya. Terus tempat juga kita disupport sama Sundalen kan. Iya. Wah sayang banget nih. Ya udah deh kita pikirin. Nah kebenaran waktu itu hari apa sih? Hari Selasanya, hari Selasa malam kita janjian ketemuan sebenarnya nggak sama Farul. Nggak sama janjian Farul. ketemuan sama salah satu tim yang bantuin juga dari kita mau bahas teknis besok itu bakalan seperti apa awalnya. Terus tiba-tiba nggak sengaja ketemu sama Farulnya. Nah, jadi overall kayaknya kalau misalkan mau disingkat itu sebenarnya ngonsepin si video itu cuman 1 hari. 1 hari lah. Enggak, ini cuma 1 hari, 1 jam lah. Udah ngobrol sini gini. Gimana lo kalau kayak gini? Gimana lo kalau kayak gini? Terus pertama kali kita bingung dulu tempat ya. Sebelum Sundalen tuh kita nentuin bingung dulu tempat. Aduh tempatnya di mana ya? Aku pengen ada air ya. Kalau dari aku sendiri aku pengen ya udah gimana kalau bikin yang ada underwaternya biar terekspos lah si Nyi Roro Kidulnya seperti apa. Tapi pikir-pikir edan lagi cuaca lagi kayak gini gitu kan, ditambah konteksnya elemen terpenting dari si Nyi Roro Kidul yang kalian tahu, yang masyarakat umum tahu itu kan laut kan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bawa unsur elemen airnya kayaknya bakalan kurang gimana gitu. Tapi kondisinya si Farul nggak berani juga. Ada sih tempat beberapa di sini kan kayak danau kayak gitu loh yang mungkin bisa penyelam dan lain sebagainya. Tapi faktor alam, terus kedua juga Farulnya agak gimana gitu istilahnya, agak gimana kalau buat syutingnya di dalam. Gua pribadi pun sama sih, ada keresahan sendiri kalau misalkan kita harus di air terjun atau yang gitu, bener-bener air terjun bener-bener belum ya, sakralnya sosok Nyi Roro Kidul pun masih masuk perhitungan sih buat gue pribadi. Sebenarnya believe it or not ya, kalian mau percaya apa enggak tentang urban legend yang ada di Jawa Barat khususnya, apa enggak terserah gitu. Kalau gue pribadi sih gue sebenarnya percaya sih gitu. Saya urban legend itu gue percaya, cuman tidak sampai mempengaruhi logika gue sampai gimana gitu ya. Tapi ya gue percaya sama urban legend seperti itu. Jadi makanya kemarin sempat jadi perhitungan aja gitu, kalau misalkan mau syuting si adegan underwater itu dilakuin di tempat yang benar-benar alam terbuka yang kayak di danau, sama di Yuda konsep yang di awal itu di air terjun, kayaknya pertimbangannya perlu. Even kita kalau misalkan setiap syuting pun kita selalu izin ya gitu, kita selalu berdoa juga gitu. Cuman ya kalau misalkan kita sama sekali belum pernah nginjak tempatnya gitu, tiba-tiba datang ke sana kita izin mau ngambil gambar doang ya kayaknya kita nggak tahu ritual yang benar itu kan seperti apa gitu ya. Menjaga aja sih supaya tidak ada ya saling menghargai aja sih kayaknya. Karena sorry maksudnya dalam artian ini kan konten IG doang, bukan konten production film besar gitu misalnya kan, kita nggak prepare sampai ke sana gitu. Ya, at least maksudnya dengan kondisi kemarin dengan konsepin apa segala macam itu kita benar-benar at least meminimalis resiko aja sih gitu. Jangan terlalu beresiko aja lah gitu.
cuman gitu doang. Terus tapi sebenarnya gue tuh masih pengen banget gitu kan. Iya, sampai detik hari terakhir pun dia masih tetap ngomel-ngomel, di hari H-nya pun dia masih tetap gimana ya kalau misalkan di danau segala macam. Cuma si Farolnya juga ya balik lagi kan, kalau terjadi apa-apa juga gue mikirin sih kalau kontennya nggak jadi malah yang aneh-aneh terjadi kan, amit-amit juga gitu ya. Pada akhirnya diputuskan lah untuk ke nyari kolam renang aja deh gitu. Kita underwaternya di adegan underwater di kolam renang aja. Ya kolam renang, akhirnya berapa pilihan jatuhlah ke Bellevue ya. Karena Bellevue mau support juga gitu kan. Support si Faro. Mau diacak-acak kolam renang. Jadi diizinin, maksudnya nyemplung dengan pakaian lengkap, make up apa segala macam ya. Tuh. Kan biasanya ada SOP-nya. Ada SOP-nya sih memang gitu. Kolam renang biasanya ada SOP kan. Dan untunglah Bellevue mau dan dipastikan harusnya. Dan di situ pun belum ada skrip kan ya. Dan belum ada skrip, storyboard pun nggak ada. Kita cuma ngomongin teknis doang sih. Jika alat apa, apa gitu. Bahkan istilahnya kamera underwater pun mau pakai apa gitu, mau kepikiran pakai iPhone aja gitu kan, pakai iPhone. Karena waktu kita ngobrolin konsep yang terakhir itu kan itu udah sekitar jam 10-an ya, jam 10 malam. Terus kondisi di Bandung juga lagi PSBB, jalan-jalan banyak yang ditutup. Terus kita juga bingung mau nyewa kemana, udah kemalaman, mau nyewa kamera underwater juga kemalaman, gimana akhirnya jatuhlah pilihan terhadap GoPro punya dari Derry. Yaudah deh pakai GoPro aja lah, apa segala macam. Tapi nggak berhenti sampai di situ sih. Perdebatan gua sama Yuda sendiri pun dari meskipun kita udah fix, ya udah besok pakai GoPro apa segala macam. Di mobil itu kita masih tetap sempat berdebat kalau Yuda memang masih pengen mengusahakan kalau gimana caranya si kamera master kita dipakein casing underwater gitu. Terus tetap seperti itu ya. Singkat cerita, akhirnya nyampe ke rumah, Yuda cuma bikin shortlist doang. Ya shortlist nih. Jadi teman-teman yang memang mau prepare tuh sebenarnya kalau mau prepare dan dicontoh sih. Propernya sih sebenarnya kalau untuk kebutuhan short movie atau kebutuhan film-film yang lebih baik nih, dalam artian minimal ada storyboard gitu kan, skrip lebih bagus kalau emang ada jenisnya dialog gitu kan, minimal plot alur cerita dan lain sebagainya diturunkan menjadi storyboard gitu kan. Nah kemarin nggak sempat banget kan, emang kita mengingat waktu gitu kan, mikir aja perlu waktu istirahat juga gitu kan. Akhirnya kita pakailah shortlist pun sebenarnya shortlist ya tulisan doang, itu cuma adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4 gitu kan. Terus biar efisien aja waktu syuting gitu, nggak satu kostum ganti lagi kostum, syuting lagi di tempat yang lain, nanti balik lagi. Nah biar nggak kayak gitu jadi biar kostum biar ketata aja, ritme syutingnya lebih efektif gitu maksudnya. Sisanya mah imajinasi di kepala sih. Banyak banget improvisasi juga pada saat kita pengambilan gambar sih gitu. Karena benar-benar ya tanpa storyboard itu kan otomatis storyboard ada sebenarnya di kepala masing-masing. Storyboard itu benar-benar di kepala masing-masing gitu. Jadi at least kita kemarin itu benar-benar ngacu ke shortlist aja udah. Adegan ini ngambil di sini, 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 jangan sampai tabrakan. Jadi abisin dulu kostum yang ini, nanti biar nggak harus capek 2 kali ganti kostum di tempat yang sama, ya biar gitu doang. Itu kayak checklist aja sih gitu. Yang ini nanti sambil ditampilin juga ya. Oh iya, ditampilin, kasih lihat aja shortlist yang kemarin itu seperti apa. Nggak detail, itu sama sekali nggak detail. Kalau misalkan si shortlist ini kita kasihin ke kameramen yang notabene kemarin itu beruntungnya kita ini multitasking, jadi kita cuma berdua banget, jadi nggak ada manpower tambahan lagi. Kita yang eksekusi, kita yang konsep, kita yang eksekusi juga, jadinya paham lah ya gitu. Dengan shortlist kayak gitu aja kita paham gitu. Kalau beda orang lah antara kameramen ke editor, nggak beda orang. Kalau misalkan kemarin Yuda ngonsepin cuma pakai shortlist gitu doang terus dilempar ke kameramen gue yakin bingung. Gue ngambil apa anjing gitu. Di sini ini ngambil adegan kayak gini terus gimana? Angle-nya dari mana gitu? Berapa kali dibutuhinnya itu footage-nya berapa angle gitu, itu nggak bisa detail itu.
ya udah beres shortlist share gitu kan, bahkan waktu di share pun si Farhan udah tidur kayaknya kan, yang nge-share yang baca cuma si Derry gitu, ente si Derry kan yang baca shortlist, ya udahlah yang penting kebayang.